Saya percaya teman-teman saya ini mudah-mudahan besok tuh ya ada yang ngundang saya untuk meresmikan dia punya building 30 lantai. Insya Allah ada yang buka nanti properti 10 hektar ya, 2 hektar buat madrasah, 2 hektar buat pasar, 2 hektar buat perkantoran, 2 hektar buat pertokoan, sisanya buat apa namanya umumnya, public area segala macam. Siapa tahu gitu loh, ada di antara saudara tiba-tiba berpartner dengan saya, kita beli maskapai penerbangan ya, insya Allah kan going proses lah. Pilotnya adalah seorang hafiz, captain pilotnya is an hafiz, hafizul Quran. Welcome aboard, before flying, okay, we read suratul Baqarah. Wah, subhanallah. Hafizul Quran ya kan, pilot hafizul Quran. Dia bilang, I'm Yusuf Mansur speaking. Before flying we read, kita khataman Quran dulu ya, min suratil Fatih ila suratin Nisa ila suratin Nas. Oh, subhanallah, nggak tidur. Saya rindu gitu Pak, rindu gitu loh, yang punya karyawan 3.000 tapi dia jadi imam sholat maghrib, kan keren Pak. You have big factory with 3,000 employees, but when prayer time maghrib comes, the imam is you. Imamnya ente itu. Subhanallah. Rindu tuh saya tuh. Terus orang pada nanya, Ustaz, sini. Ente tuh kalau nyontoin mikir dong. Masa maghrib masih di kantor sih? Terus emang kenapa Pak? Bukan jam kerja sampai jam 4? Oh salah, ini kan Senin. Di kita itu kalau Senin Kamis jamnya agak mundur. Pulangnya karena kita buka puasa bareng. Kita tutup dengan sholat maghrib berjamaah. 3.000 orang behind you. Anda suruh mereka ngapal Quran, baca hadis, satu hari satu hadis. Kulli yaum wahid hadis, Masya Allah. Khamsah sanawat kamilan. Satu buku Riyadhus Shalihin 5 tahun selesai. Tapi kalau leadernya bukan ente, minal kafirin, mana bisa gitu. Sholat maghrib berjamaah. Di belakang ada bapak ente masih hidup jadi komisaris. Wah, senangnya. Saya pengen gitu ya, ada satu pabrik percetakan punya ente, punya salah satu dari saudara semua. After gate, begitu pintu masuk, itu langsung ada masjid di situ. Security kemudian dikasih SOP. Ada orang nganter barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nganter barang. Baik Pak, sudah sholat duha. Sholat duha lama. Saya kan nganter barang Pak. Iya. Di sini kalau mau nganter barang sholat duha dulu. Asik tuh Pak. Kapan lagi kita bisa maksa with our power? Tagoyar dunia. Bi amwalikum. Kan do'ful iman nih. Ya sudah. Itu do'ful iman kan? At'aful iman. Ya khalas. Laisa umurina. Nah, khalas. Tapi kan kalau bisa ente rubah biyadikum, bilisanikum, bi amwalikum, keren Pak. Kangen gitu loh. Saya tuh punya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu, dan itu perusahaan ente. Suatu saat ente punya rumah sakit ya, hospital, tapi Islamic hospital. Nggak perlu juga namain Hospital Al-Ma'mur. Ngapain? Nggak apa-apa pakai nama-nama ini aja, nama-nama branded gitu. Nggak perlu Hospital Akhirah. No need, no need. Yang penting implementasi. Orang tuh datang sakit, pulang tobat, itu dia. Rumah sakit ente itu begitu. Oke? He came sick, but he go back, tobat. Itu. Dia tahu kenapa Anda sakit, kenapa dia tahu. SOP-nya ketika nanti melahirkan, karyawan-karyawan susah-susah kasih tahu. Nanti ada khataman Quran, proses melahirkannya pakai khataman Quran. Suster-suster membimbing sambil ngatamin Quran. Dibacain. Itu kan saya udah bikin Pak. Udah 2 apa 3 tuh. SOP-nya begitu.
Ya kan kita pengennya tidak jadi orang yang omong doang. Kita bikin di Malang satu, di mana lagi mas? Jogja, coming soon Jogja ya. Seru tuh. Orang damai pak, masuk tuh ibu-ibu tuh yang pada hamil tuh. Ada yang masuk padahal dia nggak hamil. Serius. Pengen hamil dengan cara-cara Islami. Saya rindu gitu loh, Anda besok menjadi pengusaha yang kemudian melaksanakan fit and proper test, tapi dari sisi bacaan Quran. Ada mau kenaikan tingkat, level dari misalkan supervisor ke manager, tapi syarat nomor satunya hafal 4 surah. Kemarin ada satu musibah ya, teman kita itu di demo sama karyawannya. Mas Riza itu di demo sama karyawannya. Ini perusahaan apa pesantren ini? Ya terus saya masuk, saya bilang, ya ini pesantren. Terus Anda mau apa? Ya nggak apa-apa. Minta maaf aja. Kenapa ente kalah marah? Kenapa ente kalah sewot sama mereka-mereka? Tolong ya, gue bayar lu bukan sholat duha ya. Gue bayar lu buat jaga mesin. Paham lu? Masa kita kalah sama mereka-mereka yang begitu? Lu jangan sholat Jumat. Lu tahu nggak lu kerja sama siapa? Gila nggak? Forbidden for us to pray Jumat. Why? Because the boss, the leader is not us. And they angry with me, with us. Oh, jangan kalah loh. Kita baru diserang begitu aja udah, wah, ya gimana? Emang kita butuh dia? Enggak butuh dia. Saya bilang, Zah, bukan lo yang butuh dia yang butuh lo. Lagian kita bener kok, kita bener mah boleh marah. Dan protapnya udah dilaluin sama dia. Dia udah kasih tarbiyah dulu, apa dulu, udah kasih reward dulu, motivasi. Jarak kira-kira setengah tahun diberlakukan. Tetap ada yang gak setuju Firaun yang begini mah. Langsung aja tulis surat ke malaikat Israelnya. Tolong jemput sekarang. Ada satu suster ya di salah satu rumah sakit di selatan Jakarta. Dia bilang sama saya, nggak boleh Ustadz di sini pakai jilbab. Kalau saya pakai jilbab, saya dipindahin ke bagian diesel, Ustaz. Luar biasa bagian diesel. Di bagian yang gak ketemu sama orang. Coba kalau ente yang punya, ente kan bisa dengan ramah bilang, maaf ya semua karyawati saya, kalau bisa pakai jilbab. Terus ada satu orang bilang, maaf saya Katolik. Ya nggak apa-apa, Katolik juga. Di agama saya tidak ada cara pakai. Iya memang, tapi ini perusahaan saya. Tolong ya, ini perusahaan saya, ini peraturan saya. Tinggal aja udah. Kalem aja tinggal itu. Ya mereka nyatanya begitu juga gitu. Tentu prosesnya jangan dilupain, prosesnya tetap dia lalui gitu. Saya rindu gitu, Anda punya perusahaan taksi gitu. 6.000 tuh. Tapi kalau jam 12 siang nggak ada yang beroperasi taksi-taksi itu. Karena sholat berjamaah. Wah keren. Saya ngalamin sendiri tuh. Saya naik taksi setengah 12, turun ke kaca saya. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Saya boleh nggak nanti sholat zuhur? Subhanallah. Ada seorang pengemudi taksi driver, tapi dia nanyanya, may I sholat zuhur berjamaah itu, may salir zuhur jamaatan. Oh saya bilang, boleh. Masuk, jangan duduk. Bener, dia belok ke masjid. Terus dengan sopannya dia bilang begini, Bapak mau turun ikut saya sholat atau mau jagain taksi saya? Saya Pak udah niat nih, berapapun itu argo gue tambah. Itu saya tuh. Bagaimana lagi yang punya jagat bos? Itu saya. Sama-sama makan nasinya, tapi jadi cinta sama dia gitu. Kalau bapak nggak mau ikut sholat, dia bilang, bapak jagain taksi saya, taksinya tidak saya matiin. Segitu percayanya sama saya, luar biasa. Keren. Di warung grup, ya Mas Jody, kayak tentara, jadi saling ganti berganti, saat. Karena kita public area toh, tidak semua yang makan muslim, tidak semua yang makan juga muslimah. Oke. Kita kemudian kayak tentara kan sholatnya sholatul khauf, jadi ganti-gantian, dak gitu.
Nah, personil-personil di warung begitu, ganti-ganti terus. Bukan beramai-ramai sholatnya nanti, tapi terus. Saya rindu perusahaan taksi milik Anda begitu. Bagaimana kemudian perusahaan bus yang saudara nanti bakal akuisisi? Ada perusahaan bus 1000 bus. Di kantong-kantong busnya ada Quran. Subhanallah. Kita modalin ganti headsetnya yang pakai earphone. Ada pilihan di sana, ada Sudes, ada Imam Sudes, Imam Mahir, Imam Mishari, ada Imam Yusuf. Insyaallah. Cakep. Keren. Pada saat saudara nanti punya anak keturunan, saudara wariskan itu kepada mereka. Nah, kalau kamu nanti jadi siapapun, jadi apapun, bawa orang-orang yang bersama kamu itu ke Allah SWT. Suatu saat anak-anak saudara jadi jenderal, jadilah jenderal yang keren itu. Baik, saudara-saudara kepala dari seluruh teritorial di seluruh tanah air, sebentar lagi panglima yang paling besar ini turun. Kita sama-sama sambut dia. Kita salat asar berjamaah. Pertemuan saya anggap cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jalan turun semua. Pakai tongkat sata ngikut guys. Saya ngebayangin begitu tuh. Karena menjadi pengusaha itu gampang Pak. Ente nggak perlu Tuhannya Allah. Just believe, selesai. Oke? Tapi yang susah kan bagaimana ente jadi pengusaha yang soleh gitu loh. Nggak susah sih, jangan ngomong susah juga. Ya. Artinya yang ingin kita capai bukan sekedar menjadi pebisnis. Karena demi Allah Pak, jadi pebisnis itu segampang ente mau ngucap. If you think it's easy, easy. If you think it's difficult, difficult sudah. No matter you do duha, no matter you do tahajud, no matter you do sunnah, no matter. Tapi yang kita perlukan, not only becoming a businessman, tapi a businessman yang saleh, yang nafi'an linnas, nafi'an lil alam, nafi'an lid dini, bermanfaat buat agama. Itu yang kita mau tahu. Mempersiapkanlah diri saudara semua. Saudara ada yang punya rumah dekat hotel? Ada? Pengen ngetes nggak? Begitu gampangnya untuk jadi pebisnis hotel. Gampang Pak, dari sekarang energi saudara ke hotel aja udah. Energi saudara dari sekarang ke hotel terus. Dan please, kalau ada yang mau jadi relawan, boleh satu soleh, satu udah jadi orang bejat. Iya, untuk menunjukkan itu. Cuman kita nggak tanggung jawab resiko gitu. Kalau malaikat maut jemput ya jangan bilang gue yang nyuruh gitu. Sekedar untuk menunjukkan bahwa tanpa Tuhan juga gitu loh. Itu semua udah dikasih sama Allah di dalam sunnatullahnya. Kalau Anda positif begitu. Nggak mesti juga lah ente tahajud, ente duha, ente sholat berjamaah, nggak perlu gitu. Yang penting ente positif aja udah. Jadi juga nih. Itu yang saya bilang, udah gampang jadi pengusaha mah. Ente mau jadi pengusaha hotel, dari sekarang energinya ke situ. Dari sekarang energinya ke situ. Begitu ente pulang, helm taruh di depan hotel nih. Ente minggir, helm taruh di stang. Ente liatin tuh hotel. Will be mine, will be mine, will be mine. Bakal punya saya, bakal punya saya, bakal punya saya. Pulang. Kemudian jalan pergi ke kantor, to your office. Mampir sebentar, terus bilang lagi, will be mine, will be mine, will be. Lama-lama ditandain sama security, itu orang deh. Tiap hari itu. Tapi security ini besok bakal, selamat siang Pak. Bakal begitu. Energinya itu udah di situ. Ente foto hotel itu, tak. Ente print, jadiin wallpaper. Bukan cuman ditaruh, jadi wallpaper. Jadi Pak. 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun, 6 tahun, bener-bener jadi, yakin. Lah itu kan kata orang yang gak punya Tuhan toh. Kata mereka yang percaya the secret, the power of attraction, the law of attraction. Tarik menarik. Lah kenapa kita yang bilang, insya Allah will be mine, with Allah will be mine, bi qudratillah wa bi ilmillah wa bi mulkillah wa bi idnillah. And then you do duha, after duha, ya Allah saya udah lihat hotel tuh tadi. Tolong ya Allah, jadi ini hotel ini punya saya. Apalagi mestinya loh.
Tapi Anda nih nggak punya Allah dan nggak punya keyakinan, itu problemnya. Allah enggak, yakin juga enggak. Siapa yang sudah punya duit 1 miliar? Yang sudah. Oke? Sekarang tulis di kertas kosong. Di kertas kosong aja ya, satu lembar. Tulis di situ, saya bakal punya duit 10 miliar 2015. Saya bakal punya duit 10 miliar di 2015, yakin. Oke, kalau Anda mau menjadi orang yang kemudian membuktikan, fokus ke situ. Fokus ke situ. Ente bawa dalam mimpi ente, doa ente, segala macam, lurus itu. Tapi saya bilang tadi, jajal aja, nggak usah pakai duha, nggak usah pakai tahajud. 2015 will be, Pak. Apalagi la siyama billah, la siyama bisalah, la siyama biwasilatillah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Apalagi kalau ente tulisnya insya Allah saya bakal punya duit di tahun 2015 10 miliar. Kemudian habis sholat dang, habis sholat dang, habis sholat dang, itu ente bakal punya. Apalagi kalau cuma motor mah kecil, mobil kecil, betul Pak, kecil. Dunia ini milik Allah sudah. Dunia ini milik Allah. Orang bodoh sudah yang tidak mau bertuhan Allah itu orang bodoh. Ada yang hadir di sini, Ustaz, lagi ditungguin Ambon di rumah, lagi ditungguin debt collector di rumah. Boro-boro mikir 1 miliar Ustaz, lagi ditagih kartu kredit. Ya tulis di situ, saya akhir 2013 bakal lunas. Mau nulis begitu? Saya bakal lunas utang akhir 2013, mau? Kalau saya emang nggak mau, kelamaan lagi. Ini lama banget akhir 2013. Itu saja intinya Pak. Ya. Terus pelajari nanti di Wisata Hati Business School, karena kan turunannya nanti di sana. Sekarang kan overview. Nanti Anda bakal diturunin tuh satu-satu belajar ya, cekrek. Terus gitu. Nanti ada ini, ada itu terus. Ada mulai dari baca Quran, ada mulai birrul walid, macam-macam. Ente disiplin yang belajar. Dan disiplin juga melaksanakannya. Jangan cuma belajar tapi disiplin pula melaksanakan, insya Allah dapat. Apa saja saya alhamdulillah atas Allah tuh basis experience. Jadi learningnya saya by experience. Alhamdulillah. Allah lah yang sudah memberikan taufik dan hidayah buat saya sehingga saya bisa mengajar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.